Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andirani Fitrianingsi, NIM 19 2009-054, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan titik sentral yang harus mendapatkan perhatian serius dalam konteks keorganisasian dan manajemen. Karena keberhasilan suatu organisasi atau keberhasilan suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh partisipasi personal atau manusia yang melakukannya. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam suatu kegiatan organisasi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yang pertama Quran Surah Yusuf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alani ala khazainil ardi inni hafizun alim. Artinya, dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Yang kedua, Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surah Yusuf ayat 55. Beliau Nabi Yusuf tidak menyia-nyiakan sesuatu dengan menempatkan yang bukan pada tempatnya. Beliau memperhatikan betul pemasukan dan pengeluaran negara, mengetahui cara mengatur, memberi dan mencegah serta mengetahui bagaimana cara membelanjakannya. Namun demikian, hal itu bukan berarti Nabi Yusuf berambisi terhadap jabatan. Bahkan yang beliau inginkan adalah manfaat untuk orang banyak. Dan telah diketahui dirinya yang memang sesuai amanah dan pandai menjaga. Setelah Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir, beliau mengatur harta kekayaan negara dengan sebaik-baiknya. Pada saat-saat subur, beliau memerintahkan untuk banyak bercocok tanam, dan beliau membuatkan tempat besar sebagai tempat penyimpanan makanan dan menjaganya dengan baik. Yang kedua, isi kandungan Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Kedua sifat amanah dan kuat perlu diperhatikan ketika kita hendak memilih seseorang sebagai karyawan. Jika kedua sifat amanah dan kuat bersama, maka akan sempurnalah suatu pekerjaan. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 26 ini diceritakan bahwa anak Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya agar mempekerjakan Nabi Musa. Sekilas tidak ada yang menarik dari kisah ini, namun ada pembelajaran yang bisa diambil dari kisah itu, yakni ketika anak Nabi Syuaib mengusulkan agar ayahnya mempekerjakan Nabi Musa, usulan itu diiringi dengan alasan bahwa Nabi Musa adalah orang yang pandai dan kuat dan dapat dipercaya. Kepercayaan, kejujuran, dan sikap amanah adalah sesuatu untuk dipertimbangkan dalam merekrut tenaga kerja untuk kepentingan organisasi. Sikap ini menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi di samping kemampuan atau kompetensi. Itulah tadi isi kandungan dari Quran Surah Yusuf ayat 55 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 26.
Selanjutnya, kesimpulan dari materi kali ini, sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh kegiatan yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya, seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini haruslah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan benar, karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.